Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar membuat aplikasi CRUD. Nah, aplikasi CRUD yang akan kita buat pertama adalah CRUD untuk produk seperti itu ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah pertama kita harus bikin domainnya dulu gitu ya. Gogen domain, nama domainnya misalnya nih, nama domainnya adalah domain produk gitu ya. Nah, domain produknya udah jadi gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan buat CRUD untuk produk. Jadi kita bisa panggil seperti ini. Gogen CRUD produk. Dan dia akan buatkan seluruh codingan yang dibutuhkan untuk proses CRUD. Ya, mulai dari use case-nya gitu ya. Kemudian modelnya dibuatkan juga gitu ya. Ini modelnya, tapi modelnya masih kosong nih. Nah, kemudian gateway-nya. Nah, ini gateway-nya masih kosong juga gitu ya. Masih kosong karena kita harus isi sendiri. Karena Gogen ini dia belum tahu kita mau pakai database apa semacamnya. Kemudian controllernya pun udah jadi nih teman-teman. Jadi di sini kalau dilihat routernya udah jadi gitu ya. Routernya udah ada gitu. Kemudian ininya juga udah ada, handlernya semua udah lengkap gitu ya. Tinggal pakai aja. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tinggal membuat application-nya. Jadi tinggal panggil Gogen application. Misalnya namanya app product gitu ya. Kita panggil namanya app product. Kita hit enter, maka dia akan buat application app product. Nah, di dalam application app product ini dia menggabungkan antara product API gitu ya. Ini ada product API, ada gateway product, dan semua use case yang ada di sini gitu ya. Semuanya use case ada di sini. Jadi dia menggabungkan semuanya di file namanya app_app product. Dan ini kalau kita jalankan dia udah bisa jalan juga. Nah, ini dia minta jadi app product gitu ya. Kita hit enter dan dia jalan gitu ya. Cuman seperti tadi yang saya sebutkan, ini masih kosong gitu ya. Nah, kita coba implementasi ya. Sebenarnya saya kan udah ajarin ya beberapa hari yang lalu tentang bagaimana caranya membuat database dengan Gorm. Tapi nggak apa-apa, kita coba buat lagi aja karena tidak terlalu sulit ya. Jadi ini kita copy paste aja. Kemudian saya ambil importnya, masukkan ke sini. Oh, ini udah ada ya. Oh ya sudah. Kalau sudah ada berarti kita tinggal migrate. Migrate ini kita akan handle errornya. Errornya di sini kita ganti sama panic error. Ini juga harusnya panic error. Kemudian di sini kita kasih entity product. Oke. Kemudian kita akan coba implementasi bagian save product. Nah, kalau save product tinggal gini aja. Oh, belum selesai yang bagian ini lupa. Di sini DB itu adalah DB Gorm DB. Ini tinggal kita copy paste ke sini. Kemudian di bagian sini kita tinggal pasang DB. Dan di sini udah bisa kita panggil, jadi tinggal r.db.save gitu ya. Save yang di save adalah objek. Kemudian kita akan handle errornya. Seperti ini. Udah jadi gitu ya. Untuk save udah jadi. Sekarang kita akan coba lihat di find all product. Nah, di find all product ini saya akan simplify ya teman-teman. Jadi saya tidak akan terlalu kompleks gitu ya. Saya akan pakai cara yang tersimpel. Jadi kita tinggal pakai find aja. Find di sini kita bisa ambil dari sini. Kemudian ini saya kasih namanya objs, objects gitu ya. Di sini kita pakai make, kita masukkan 0. Kemudian kita akan masukkan dan objs. Kemudian di sini kita akan tangkap errornya. Kemudian di sini kita tangkap lagi. Di sini kita pasang handling exception.
Dan ini untuk ini kita return dulu ya. Kemudian nih bagian 0 ini ya kita simplify aja ya. Hari ini kita langsung ngitung aja gitu, ngitung secara manual gini ya, nggak via database gitu ya. Sebenarnya bisa teman-teman lihat aja tutorialnya saya yang sebelumnya. Ini saya pakai cara simple aja. Terus kalau find one product juga sama. Kita bisa ambil yang ini. Terus kita pasang var obj namanya ini, terus r.db first, kemudian kita dan obj, kemudian kita mau ambil yang produk ID-nya tertentu gitu ya. Kita bisa masukkan produk ID kayak gini. Kemudian dari sini kita tinggal error exception. Di sini kita tinggal handling seperti ini dan kita return. Di sini kita akan return obj. Oke, udah selesai untuk find one product, kemudian save-nya juga udah. Sekarang bagian delete. Nah, bagian delete gimana? Sama aja r.db.delete. Yang di delete adalah entity.product, product ID .error. Ini err titik 2 sama dengan udah selesai ya. Jadi semuanya udah jadi ya. Oke, semuanya udah jadi di sini. Kita akan coba dulu ya. Kita coba dulu berjalan dengan baik atau bagaimana gitu ya. Kira-kira ada yang kurang nggak ya? Kayaknya nggak ada sih. Udah selesai semua ya. Oh iya, ada yang kurang deng di bagian ini. Nah, kita pengen masukin aja gitu ya. Masukin data kayak misalnya ada name gitu ya. Terus ada price misalnya. Price itu misalnya float gitu ya. Kemudian di sini kita masukkan JSON. Di sini juga ada JSON-nya. Dan ini saya copy paste, saya masukkan ke sini seperti ini. Kemudian di sini saya pengen bikin validasi. Oke, kita bikin validasi. Jika r.name sama dengan 0, maka kita akan return error enum ya benar ya, error enum name must not empty seperti ini. Kemudian kita tinggal gogen error, masukkan namanya. Kemudian kita akan copy paste ke sini dan bagian ini kita akan handle bagian price. Price-nya jika lebih kecil atau sama dengan 0, maka kita akan buat price must greater than 0 gitu ya. Misalnya. Sini kita masukkan gogen error, masukkan ininya. Kita tunggu sebentar, 1 2 3. Oke, selesai. Berarti ini semua udah selesai, tinggal kita masukkan di sini yang obj.name sama dengan rec.name dan obj.price sama dengan rec.price. Oke, selesai. Kemudian kalau bagian update, nah misalnya kita pas update itu hanya ingin mengupdate price-nya saja gitu ya. Namanya nggak boleh diupdate misalnya kayak gitu. Misalnya requirement-nya kayak gitu. Nah, ini price. Kemudian ini tinggal kita copas aja untuk handlingnya. Boleh kita taruh di sini. Kemudian bagian ini berarti kita tinggal r.price sama dengan rec.price. Udah selesai. Kita akan coba jalankan aplikasinya. Go run. Main.go. Tadi pakai apa jalaninnya? App product. Oke. App product. Kurang P-nya. Enter. Aplikasinya udah jalan. Nah, sekarang kita close all. Kita akan buka bagian controller. Di bagian controller di sini ada run product create. Nah, di sini kita tinggal masukkan kayak tadi name misalnya ya. Misalnya namanya jeruk misalnya ya. Jeruk, kemudian di sini ada price. Misalnya price-nya itu adalah 5.000 gitu ya. Kita hit ini. Kemudian di sini objeknya udah kebikin ya.
Untuk ngelihat objeknya kita bisa pakai get all aja, langsung kita hit aja. Nah ini jeruknya baru aja dibikin ya, objek jeruk baru aja dibikin. Kita coba bikin objek yang lain, misalnya semangka. Misalnya semangka harganya 8.300 misalnya. Nah biarin nih, gak apa-apa. Kita hit. Nah dia kita nggak tahu nih bisa lihat apa nggak, ini kenapa jadi hilang. Oke, nggak masalah, kita coba lihat di get all, kita hit lagi, dan sekarang kita udah punya dua objek ya, ada jeruk dan semangka gitu ya. Kalau kita mau buat lagi bisa ya, bisa ya begitulah ya. Nah kemudian di sini kita pengen rubah harganya si jeruk, jadi ini akan saya blok, saya copy, kemudian saya akan pindahkan ke get one product. Di sini akan saya masukkan ini, saya hit and run, maka dia akan dapetin hanya jeruk saja gitu ya. Coba kalau saya hit and lagi, saya pengen ambil semangka gitu. Berarti saya akan masukkan ke dalam ini ID-nya semangka gitu ya. Kalau saya hit ini, maka yang saya akan ambil semangka. Berarti dia udah jalan ya, get all product, get one product udah jalan. Kemudian saya pengen rubah harga apa nih yang mau dirubah nih? Harga semangka gitu ya. Price. Ini kan semangka 8.300 gitu ya. Naik nih harganya jadi 8.700 gitu ya misalnya. Kita hit lagi. Oh ya, ID-nya belum kita masukkan di sini, sorry, saya lupa. Kita klik lagi, kita pengen lihat ID semangka berapa. Ini ID semangka. Kita copy, kita pergi ke update, sorry. Kita update di sini. Kemudian kita hit lagi dan datanya harusnya udah berubah. Kita coba get all, semangkanya jadi 8.700 gitu ya. Nah, di sini sekarang misalnya nih kita mau hapus si jeruk gitu ya. Ini saya copy, saya pergi ke delete. Nah di delete di bagian ininya akan saya ganti dengan ID. Saya klik ini dan harusnya datanya udah dihapus. Kita get all lagi, datanya sekarang sudah hilang, tinggal semangka. Oke, jadi aplikasi Kurut kita udah selesai ya. Ini tinggal dikembangin aja, terserah mau ditambahin apa. Nah pertanyaannya adalah gini, kalau kita mau punya Kurut yang lain, misalnya kita pengen buat Kurut yang lain. Nah ada dua cara nih. Ya ada dua cara. Pertama langsung aja panggil di sini ya. Misalnya kita mau bikin Kurut untuk user misalnya gitu ya. Berarti kita bisa panggil kayak gini, gogen Kurut user misalnya ya. Kita hit enter, maka dia akan buatkan Kurutnya, tetapi dia buatkan itu di dalam domain produk. Kan kalau kita perhatikan kan jadi nggak relevan ya, di dalam use case produk kok ada user gitu ya. Kemudian di sini juga dia buatkan nih ada usernya juga gitu ya. Kemudian di repo-nya juga ada dibuat, terus di VO-nya juga dibuat gitu ya. Kemudian di gateway-nya juga dia buat gitu ya. Dan ini kan nggak relevan gitu ya. Kita pengen user itu ada di domain yang berbeda misalnya gitu. Nah caranya gimana? Oke. Caranya adalah kita bisa membuat domain yang baru gitu ya. Jadi kita bisa buat gini, gogen domain yang baru, misalnya namanya domain user gitu ya. Nah di sini dia udah bikin seharusnya. Nah ini dia domain user. Nah tapi teman-teman harus ingat, pergi ke file ini .gogen ini, di sini ada domain ya. Nah domain dia akan udah nambahin ini satu. Nah ini teman-teman harus di switching nih. Ini dikasih tanda minus, ininya dibuang. Nah artinya sekarang kita sudah bekerja di sini di dalam user gitu ya. Nah kita perlu bersihin dulu nih datanya ya, yang tadi kita baru aja generate 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini jangan dari use case deh, dari controller deh kita mulai ya. Kita mulai dari controller. Ini enak banget ya kalau pakai gogen. Jadi kita tinggal hapus ini dan dia nggak akan ganggu yang lain gitu ya. Ini kita hapus. Terus bagian gateway kita hapus juga yang gateway-nya. Terus yang bagian model, nih ini ya, ini usernya kita hapus. Terus kemudian repositorinya usernya juga kita hapus. Kemudian VO-nya usernya juga kita hapus.
Kemudian bagian use case 1, 2, 3, 4, 5 ini kita hapus. Oke. Nah, coba kita perhatikan bahwa di sini Gogennya kita harus make sure bahwa kita udah switching ke user ya. Jadi kita tinggal panggil CRUD user sekali lagi. Dan kita sudah membuat semua CRUD untuk user di sini. Nah, kemudian kita pengen bikin aplikasi nih. Jadi kita juga pengen aplikasinya itu berjalan secara terpisah gitu ya. Jadi dia konsepnya adalah monorepo. Satu binary bisa 2 aplikasi gitu ya. Jadi kita tinggal jalankan seperti ini. Gogen application ya. Nama applicationnya adalah app user misalnya. Kita hit enter, maka dia akan buatkan satu aplikasi lagi namanya app user gitu ya. Ada app product, ada app user. Nah, kalau kita jalankan go run main.go. Bentar, saya coba bersihkan dulu layarnya. Go run main.go. Gogen akan bertanya, kamu mau jalanin aplikasi yang mana gitu ya, yang produk atau yang user. Oh, saya mau jalanin yang app produk gitu ya. Ya udah, kita hit enter, maka kita akan jalankan yang produk. Kemudian kita bisa jalankan aplikasi yang satu lagi. Go run main.go app user. Nah, kita jalankan yang ini, maka dia akan jalankan yang user. Jadi teman-teman coba perhatikan di sini ada 2 aplikasi yang berbeda ya. Yang pertama adalah aplikasi produk, kemudian yang kedua adalah aplikasi user. Jadi kita bisa punya satu project, 2 aplikasi ya, dan ini cocok untuk teman-teman yang punya tim yang belum begitu banyak, timnya masih kecil, atau mungkin ngehandle sendiri gitu ya. Daripada kita punya repo banyak-banyak, lebih bagus kita satuin aja semua di satu project. Ini ada pro dan kontranya juga gitu ya. Jadi ya teman-teman bisa memutuskan secara bijak apakah satu project satu project ini aja satu aplikasi atau mau bisa multi aplikasi. Itu saya kembalikan kepada teman-teman. Mungkin itu saja tutorial kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Salam dari saya.